Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas kisi-kisi SKB Guru. Ini lanjutan ya, belajar pedagogik yang kemarin. Kali ini kita bakal bahas kalender pendidikan, kalender akademik, program tahunan atau prota, program semester prosem, alokasi waktu penilaian, analisis butir soal, penyusunan kisi-kisi, metakognitif, faktual, konseptual, dan prosedural. Oke, masuk ke pertama. Pertama yang bakal kita bahas tentang kalender pendidikan dan juga kalender akademik. Kalender pendidikan itu pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik, mulai dari setahun dalam waktu pelajaran efektif dan hari libur. Kalender akademik istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang menurut semua hal terkait dengan proses belajar, mengajar, penerimaan peserta didik, dan juga kelulusannya. Kalender akademik itu dibagi jadi 3 semester, yaitu semester ganjil, genap, dan semester khusus. Oke, sedangkan fungsi kalender pendidikan yang pertama mendorong efektivitas dan efisiensi program proses pembelajaran, yang kedua menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. Yang ketiga, pedoman dalam menyusun program kegiatan pembelajaran. Yang keempat, pedoman bagi guru untuk menyusun prota dan juga prosem serta membuat silabus dan menyusun RPP. Yang kedua, prota atau program tahunan. Prota merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan. Ada SK dan KD yang telah ditetapkan. Acuannya mengembangkan promes, program semester, program mingguan, harian, dan penyusunan silabus dan RPP. Dengan komponen prota, yang pertama ada identitas satuan pendidikan, kedua ada mata pelajaran dan juga tahun pelajaran, ketiga ada standar kompetensi dan juga kompetensi dasar, keempat ada alokasi waktu dan juga keterangan. Sudah ada langkah-langkah penyusunan prota. Yang pertama, menelaah kalender pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, waktu pembelajaran efektif per minggunya itu seperti apa. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk 1 mata pelajaran pada setiap KD dan topik. Dan prota ini biasanya disusun oleh tim khusus. Ketiga, kita bakal bahas program semester. PROSEM merupakan rencana alokasi waktu untuk setiap KD atau topik satuan bahasan secara terperinci pada setiap semesternya. Nah, komponen dari PROSEM itu sendiri, yang pertama ada identitas mata pelajaran, yang kedua kelas 1 semester, yang ketiga tahun pelajaran, keempat tema atau kompetensi dasar atau KD ya, kelima adalah bulan, keenam adalah pokok bahasan atau subtema, ketujuh adalah waktu, kedelapan adalah keterangan. Ini komponen dari PROSEM atau program semester. Langkah-langkah dalam penyusunan PROSEM itu sendiri. Yang pertama, tentunya harus menentukan SK dan KD yang ingin dicapai. Yang kedua, menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan. Yang ketiga, kamu harus menandai hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pelajaran efektif, dan per minggunya. Yang keempat adalah menghitung jumlah jam pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kelima, mendistribusikan alokasi waktu yang tersedia. Dan keenam, menuangkan hasil telaah dalam format PROSEM, program semester. Ini langkah-langkah penyusunan PROSEM. Selanjutnya, fungsi dari PROSEM itu sendiri. Yang pertama, menyederhanakan tugas guru selama 1 semester. Yang kedua, sebagai pedoman atau acuan arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang. Yang keempat, sebagai pedoman kerja guru sekaligus murid. Dan yang kelima, sebagai parameter efektivitas dalam suatu proses pembelajaran. Keenam, sebagai bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Sedangkan yang terakhir,
Ketujuh, menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya karena berlangsungnya program kerja yang efektif dan juga efisien. Keempat yang bakal kita bahas adalah alokasi waktu. Alokasi waktu atau jam tatap muka pembelajaran kalau untuk SD atau madrasah ibtidaiyah sederajat ya, itu 35 menit satu mata pelajarannya. Kalau SMP atau MTS 40 menit, SMA atau MA sederajat itu 45 menit, dan SMK atau MAK itu 45 menit. Sama ya SMA sama SMK. Nah, alokasi waktu perangkat pembelajaran tipe misalnya KD kompetisi dasar, alokasi waktunya adalah jumlah minggu efektif dan alokasi mata pelajaran per minggu. Guru harus mempertimbangkan jumlah KD, lulusan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan. Nah, kalau Prota itu adalah minggu efektif, jumlah minggu dalam 1 tahun. Dan juga ada minggu tidak efektifnya, kita lihatnya dari kalender pendidikan. Prosem, program semester, itu dari jam efektif atau sama dengan minggu efektif dikali jam per minggu, dapatnya berapa? Asalnya dari Prota. Kalau silabus, perkiraan waktu rata untuk menguasai pasangan kompetensi dasar. Ini didasarkan oleh Prosem. Dengan RPP, itu keseluruhan waktu yang diperlukan untuk pencapaian KD dan beban belajar berdasarkan silabus. Jadi semuanya tuh saling berhubungan. Oke. Selanjutnya 6 penilaian. Penilaian itu adalah proses pengumpulan dan juga pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Teknik penilaian dilakukan sesuai dengan kompetensi dasar. Dan penilaian sikap menggunakan teknik observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Sedangkan penilaian pengetahuan itu dilakukan dengan tes tertulis, penugasan, serta portofolio. Penilaian keterampilan dilakukan dengan menggunakan teknik penilaian kinerja, proyek, dan juga portofolio. Lanjut kita ke pendekatan penilaian yang harus dilaksanakan. Pendekatan pertama itu ada assessment of learning, itu penilaian akhir pembelajaran, contoh UN, UAS, dan bentuk nilai sumatif. Yang kedua assessment of for learning, untuk pembelajaran, contohnya tugas, presentasi, proyek, dan kuis. Dan yang ketiga adalah assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran, contoh antar teman dan juga penilaian diri. Ini pendekatan penilaian of, for, and as. Oke, kita ke slide selanjutnya, prinsip penilaian. Pertama, harus sahih atau valid didasarkan data yang mencerminkan data tersebut dapat diukur. Yang kedua, objektif. Berarti penilaian ini tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Harus menggunakan rubrik untuk menyamakan persepsi nilai. Yang ketiga adalah adil. Tahu adil kan? Keempat adalah terpadu, yaitu prosedur penilaian. Kriterianya harus terbuka, jelas, dan diketahui oleh siapapun. Yang kelima, itu pengertian dari terbuka. Yang kelima, selanjutnya adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti dalam penilaian, pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan teknik penilaian yang sesuai. Selanjutnya adalah sistematis berarti diurutkan berdasarkan waktu dan sistem. Dan yang terakhir adalah beracuan kriteria. Oke. Dan akuntabel itu artinya dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut, jenis penilaian. Kalau jenis penilaian kinerja, kegiatannya adalah penilaian untuk kerja dengan demonstrasi tugas tertentu. Instrumennya bisa daftar cek, catatan anekdot, narasi, dan juga skala penilaian. Kalau bentuknya proyek, itu merupakan penugasan untuk menghasilkan karya tertentu. Contoh instrumennya hasil karya, daftar cek, catatan anekdot atau narasi, dan skala penilaian. Sedangkan portofolio itu penilaiannya otentik dari keseluruhan karya untuk menentukan fakta-fakta yang telah dicapai siswa.
Instrumennya daftar cek, catatan anekdot, narasi, dan juga skala penilaian. Jurnal merupakan rekaman tertulis berkaitan apa yang telah dipelajari. Dan instrumennya catatan pribadi dan juga rubrik. Oke. Kita ke penilaian diri. Peserta didik menilai diri sendiri berkaitan dengan prosesnya dan pencapaian kompetensi. Penskoran daftar cek, skala penilaian. Penilaian antar teman. Penilaian didik memilih teman sendiri berkaitan dengan proses dan pencapaian kompetensi. Pertanyaan terbuka. Penilaian mengajukan peserta didik otentik persyaratan dengan pada penilaian otentik dengan mengajukan pertanyaan pada peserta didik. Siswa membaca materi kemudian merespon pertanyaan mereka. Ini caranya, pertanyaan terbuka. Lanjut kita ke jenis penilaian acuan norma atau PAN dan jenis penilaian acuan protokol. Patokan, ini sering banget keluar PAN dan PAP. Kalian pelajarin di sini, yaitu membandingkan skor yang diperoleh dengan standar norma relatif atau tes seleksi. Kalau PAP, membandingkan skor yang diperoleh pendek dengan suatu standar atau norma absolut. Kalau PAN itu beracuan kelompok, kalau nilai standar itu mutlak kalau di PAP. Oke, kita ke prosedur penilaian. Menentukan tugas penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun. Menyusun kisi-kisi penilaian, membuat instrumen penilaian serta pedoman penilaian, melakukan kualitas instrumen penilaian, 5. Melakukan penilaian, ke-6. Mengolah, menganalisis, dan juga menginterpretasikan hasil dari penilaian, ke-7 adalah melaporkan hasil dari penilaian itu sendiri, dan ke-8 memanfaatkan laporan hasil dari penelitian. Itu prosedur penilaian. Lanjut, jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Evaluasi diagnostik, evaluasi yang tujuan menelaah kelemahan siswa. Evaluasi selektif, yaitu memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria kegiatan. Evaluasi penempatan, evaluasi untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Terus ada evaluasi formatif, memperbaiki meningkatkan proses belajar mengajar, dan evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Lanjut, ini penilaian formatif, penilaian sumatif, dan penilaian interim. Contohnya di situ dibaca. Oke. Next, kita ke penilaian hasil belajar. Perencanaan penilaian dan pengembangan perangkat. B. Pelaksanaan penilaian atau pengujian. C. Penyekoran. D. Pelaporan. E. Pemanfaatan hasil penilaian. Itu dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan juga menafsirkan. Terus tujuan penilaian. Yang pertama, oleh pendidik untuk memantau dan mengetahui bahwa kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik serta berkesinambungan. Yang B, oleh satuan pendidikan untuk menilai pencapaian SKL untuk semua mapel. Yang C, oleh pemerintah untuk penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional. Analisis butir soal. Langkah penulisan tes. Yang pertama, harus merumuskan tujuan tes. Kedua, menentukan bentuk pelaksanaan tes. Ketiga, penyusunan kisi-kisi. Keempat, penulisan butir soal. Kelima, penelaah butir soal. Keenam, uji coba atau analisis. Dan yang G, perakitan soal atau perangkat tes. Selanjutnya pelaksanaan tes. Nah, itu adalah analisis butir soal. Langkah penulisannya. Kalau tes, langkah penulisan butir soal. Yang pertama, kamu harus menyusun kisi-kisi. Yang kedua, menuliskan butir-butir soal dan aspek apa yang tercantum pada kisi-kisi. Yang ketiga, melakukan telaah sosial. Keempat, melakukan uji coba soal.
Kelima, analisis soal secara empiris. Keenam, memperbaiki atau merevisi tes. Ketujuh, merakit tes dengan menyiapkan komponen-komponen pendukung untuk penyelenggaraan tes. Oke. Melaksanakan tes dan menafsirkan hasil tes. Lanjut. Isi-isi itu merupakan spesifikasi yang membuat kriteria soal yang akan ditulis mengikuti KD, yang akan diukur, materi indikator soal, bentuk soal, dan jumlah soal. Fungsi panduan pedoman dalam penulisan soal yang hendak disusun. Ini tujuannya adalah untuk memastikan butir-butir soal mewakili apa yang harusnya diukur secara profesional. Lanjut, penyusunan kisi-kisi. Yang pertama harus menentukan KD yang akan diukur. Yang kedua memilih materi esensial. Yang ketiga merumuskan indikator. Pengayaan atau remedial itu diberikan pada peserta didik yang telah melampaui KKM dalam bentuk program pembelajaran untuk pendalaman dan perluasan kompetensi yang dipelajarinya. Kalau pengayaan yang dia lampaui KKM, kalau remedial yang tidak melampaui KKM. Jenis pengayaan yang pertama belajar kelompok, yang kedua belajar mandiri, dan yang ketiga adalah pembelajaran berbasis tema. Contohnya seperti ini, bisa dibaca. Oke, next kita ke tujuan. Panduan atau pedoman dalam penulisan soal yang hendak disusun untuk memastikan butir-butir soal mewakili apa yang seharusnya diukur secara profesional. Penulisan soal akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes. Penulisan soal yang berbeda akan menghasilkan perangkat soal yang relatif sama dan menselaraskan perangkat soal sehingga mempermudah dalam proses evaluasi KKM. Sedangkan tujuan remedial adalah pembelajaran dirumuskan sesuai dengan kesulitan peserta didik. Lanjut, jenis remedial. Memberikan yang pertama, pemberian pembelajaran dengan metode berbeda. Yang kedua, dilakukan remedial kelompok atau penugasan kelompok. Yang ketiga, jika siswa yang remedi 20%, maka dilakukan bimbingan secara khusus atau tutor sebayanya. Oke. Keempat, apabila masih ada yang remedial, meski nilai sudah diolah, kita sebagai wali kelas memanggil orang tua. Kelima, apabila masih ada yang remedial, meski nilai sudah diolah, kita sebagai guru mata pelajaran mengadakan diskusi dengan dewan guru. Strategi remedial. Selanjutnya, metakognitif, faktual dan konseptual, dan juga prosedural. Metakognitif atau kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri. Instrumen yang digunakan adalah angket dan juga wawancara. Contoh, pengetahuan tes kognitif, pengetahuan bahwa diri sendiri kuat dalam mengkritisikan esai, namun lemah menulis esai. Oke. Faktual itu merupakan elemen dasar yang harus diketahui peserta didik untuk mengetahui atau mempelajari suatu ilmu atau menyelesaikan masalah di dalamnya. Sedangkan konseptual itu adalah hubungan antar elemen dalam struktur yang besar yang memungkinkan elemen berfungsi bersama. Contohnya pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, dan lain-lain. Sedangkan prosedural, pengetahuan bagaimana cara melakukan sesuatu atau mempraktekkan metode-metode penelitian, algoritma, melakukan keterampilan, dan juga metode. Tentang untuk menggunakan prosedur yang tepat, penerapan keterampilan, melukis, teknik wawancara, metode ilmiah, dan pembelajaran, dan menerapkan prosedur hukum Newton. Oke. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.